Kesepian itu memprihatinkan. Apakah kalian sedang kesepian? Apakah kesepian itu? Siapapun bisa merasa kesepian, walaupun sedang tidak sendiri. Yaitu saat kita bersama mereka yang tidak benar-benar terhubung dengan kita, atau orang-orang yang tidak menghargai kehadiran kita. Kesepian pun datang di tengah keramaian. Kesepian sering melibatkan perasaan seperti kurang dihargai, tidak didengar, tidak diinginkan, salah paham, ditinggalkan, tidak dicintai, kosong, atau campuran dari semuanya. Kondisi ini dapat menyebabkan perasaan terasing, kesepian, hampa, bahkan tidak berguna. Jika terlalu lama tidak terkendali dan tertanam dalam pengalaman sehari-hari, maka bisa muncul kesepian kronis. Kesepian kronis adalah perasaan kesepian yang begitu mendalam, merasa terus-menerus terpisah dari orang lain. Kesepian memang jadi salah satu masalah kesehatan mental di masyarakat. Tapi itu tidak harus terjadi pada kita. Memahami penyebab, gejala, dan cara mengatasi kesepian dapat membantu siapapun untuk menghindarinya. Lalu mengapa perasaan kesepian bisa muncul? Merasa sendiri dan sepi dapat disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, pertama, bekerja dengan jam kerja yang panjang. Saat pekerjaan menumpuk hingga larut malam, kita kehilangan waktu berkualitas bersama anggota keluarga dan teman. Karena lelah, ketika bertemu mereka, kita sudah kehabisan tenaga dan enggan untuk merespon mereka. Akhirnya, pertemuan pun jadi terasa tidak menyenangkan. Kedua, mobilitas yang meningkat. Banyaknya pilihan untuk bekerja dan bepergian memberi kita pilihan tinggal di mana saja. Dengan bergerak atau mutasi, kita memang punya peluang baru. Tapi saat kita pindah, kita akan meninggalkan komunitas dan hubungan dengan orang-orang yang sudah akrab sebelumnya. Dan nanti di tempat baru, kita harus membangun hubungan yang baru dari awal lagi. Ketiga, merasa disalahpahami atau tidak terlihat. Merasa berbeda dari orang lain, menderita penyakit kronis atau penyakit tersembunyi, atau sulit berinteraksi dengan orang lain dapat menyebabkan kesepian. Sebab keempat, terhalang hambatan komunikasi. Misalnya, hambatan bahasa, perbedaan pendapat, atau gagal memahami dan berempati dengan perspektif orang lain adalah hambatan umum komunikasi yang dapat menyebabkan kesepian. Sebab munculnya perasaan kesepian yang kelima adalah kesedihan karena trauma yang tak tersembuhkan. Ini bisa berupa kesedihan karena kehilangan orang yang dicintai, bercerai, atau mengalami pelecehan. Terlalu lama berduka atas trauma yang tak kunjung sembuh adalah sebab utama munculnya kesepian. Sebab keenam, menghabiskan waktu terlalu banyak di aplikasi media sosial. Penelitian menemukan bahwa menghabiskan waktu berlebihan di jejaring sosial dapat menyebabkan kesepian, depresi, dan kecemasan. Media sosial memang menghubungkan kita dengan orang lain secara online, tapi menjauhkan interaksi sosial kita di dunia nyata. Apa saja tanda dan gejala kesepian itu? Merasa terputus dan sendirian adalah tanda kesepian nomor 1, sedangkan tanda dan gejala kesepian lainnya meliputi susah tidur atau insomnia. Kedua, sikap tertutup yang berlebihan. Ketiga, gelisah, tidak bisa rileks. 4, penurunan kesehatan mental, misalnya kecemasan, stres, mengalami depresi. Dan kelima, masalah kardiovaskular, seperti meningkatnya denyut jantung dan tekanan darah. Beberapa penelitian menunjukkan kesepian memunculkan respon stres dalam tubuh. Ini dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti 1. Peningkatan resiko demensia dan penyakit Alzheimer, yaitu 2 jenis penyakit yang membuat penderitanya mengalami gejala penurunan daya ingat, kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir, hingga perubahan perilaku. 2. Resiko kesehatan mental termasuk kecemasan, depresi, dan bahkan bunuh diri. 3. Penyimpangan perilaku berupa kecanduan narkoba dan alkohol. Mengingat bahaya kesepian dalam jangka panjang, maka kita harus bisa mengatasinya.
Bagaimana caranya? Berikut adalah 6 tips cara mengatasi kesepian. Pertama, terhubung dengan diri sendiri secara lebih mendalam. Menerima diri sendiri, menghargai diri sendiri, dan memaafkan diri sendiri bisa membantu kita merasa lebih percaya diri. Ini dapat membuat kita lebih terbuka untuk berhubungan dengan orang lain. Kenapa? Karena ketika kita menerima diri sendiri dan mencintai diri apa adanya, kita akan merasa lebih nyaman dengan diri kita sendiri. Dan ini akan membuat lingkungan kita dan orang yang berhubungan dengan kita juga lebih nyaman. Kedua, temukan tempat untuk berbagi, misalnya komunitas hobi, keluarga, pasangan, atau circle pertemanan. Pastikan menemukan lingkungan yang membuat kita merasa nyaman dan mendorong kita untuk lebih terbuka. Tips ketiga untuk mengatasi kesepian adalah melakukan interaksi sosial. Tidak ada manusia yang bisa hidup sendiri. Karena itu, interaksi sosial sangatlah penting. Mempererat hubungan antar manusia bisa menghilangkan perasaan sepi. Keempat, jangan takut pada penolakan. Orang yang bergumul dengan kesepian mungkin takut dengan penolakan. Meskipun kita tidak dapat mengontrol perilaku orang lain, tapi kita dapat mengontrol pikiran kita sendiri. Jangan takut ditolak saat membuka percakapan atau saat mencoba memulai pertemanan. Tetaplah mencoba. Jika gagal, yakinlah masih banyak orang lain di dunia yang dengan senang hati berteman dengan kita. Tips kelima mengatasi kesepian adalah fokus pada interaksi yang berkualitas. Tidak penting memiliki banyak teman dalam hidup kita. Yang lebih penting adalah memiliki pertemanan dan interaksi berkualitas di mana kita saling memberi dan menerima. Sesama teman yang saling memahami, peduli dengan pikiran dan perasaan kita, dan ada untuk saling mengisi dan menguatkan. Keenam, tumbuhkan kecerdasan emosional. Berikan ruang untuk emosi kita dan tanyakan pada diri, apa hikmah yang saya dapatkan dari pengalaman ini? Dengan begitu, kita belajar mengelola emosi secara positif dan berkomunikasi secara empatik. Dengarkan baik-baik ketika seseorang bicara dan sampaikan tanggapan untuk menghargai apa yang mereka sampaikan. Nah, demikianlah arti, bahaya, dan cara mengatasi kesepian. Karena efek jangka panjang kesepian bisa sangat memprihatinkan, maka janganlah menanggung kesepian kita sendirian. Pelajari kembali hal-hal yang telah kami sampaikan dan praktekkan untuk mengatasinya. Semoga kita tetap merasa terhubung dengan orang lain, merasa dihargai dan diperlukan, sehingga jauh dari kesepian.